Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deni Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Banten, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semester 4B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pembimbing Pak Faisal Tommy Saputra. Soal pertama, apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Sini saya menjawab soal nomor 1, yaitu filsafat komunikasi adalah ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis dan kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Contoh ialah pertanyaan yang mengawang-awang namun tanpa kita sadari kita pernah memikirkannya. Misal, apakah seni halus selalu indah? Atau mengapa kita harus berlibur? Seperti itu. Lalu, soal nomor 2. Dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, kritisme. Jelaskan asumsi-asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Nomor 2, saya menjawab positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya, aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Lalu ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Lalu ada kritisme, merupakan kritik yang menjadi konsep kunci untuk memahami teori kritis. Teori ini dikembangkan oleh Marshall Frankfurt. Konsep kritik dipergunakan memiliki kaitan dengan konsep kritik yang berkembang pada masa-masa Renaissance. Lalu soal nomor 3, jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik setelah mempelajari filsafat ilmu komunikasi. Sini saya berpendapat implementasi dari filsafat komunikasi bagi saya ialah menjadi lebih peka dengan hal-hal yang mendasar, di mana banyak hal-hal yang kita tahu dengan filsafat komunikasi. Lalu teliti dengan lawan komunikasi kami, selalu overthinking akan hal tersebut. Ya, seperti itu. Lalu soal keempat, jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan. Apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui dan berikan simpulan dan pendapatnya. Topik presentasi yang pernah saya presentasikan yaitu adalah epistemologi. Epistemologi itu berasal dari kata empitisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Definisi epistemologi yang banyak dikutip literatur seperti Edral Wasra, Mufid, Effendi, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Little John mengartikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana cara orang-orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Kita mendapatkan ilmu itu dari mana? Pasti memperolehnya dengan ada kerja kerasnya. Epistemologi juga disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang menjelaskan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuannya. Lalu soal kelima, bagaimana pendapat Anda dengan new normal pasca pandemik COVID-19 dan tentang perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Menurut saya new normal saat ini merupakan kebijakan yang masih tidak efektif, tetapi masih ngalor ngidul atau masih kurang jelas. Jadi masih banyak masyarakat yang masih acuh akan
protokol-protokol dari yang dianjurkan oleh pemerintah. Banyak protokol kesehatan yang kurang diperhatikan. Entah masyarakat yang bandel atau pemerintah yang kurang tegas dalam mengatur protokolnya tersebut. Di balik itu semua, hidup terus berjalan, waspada itu perlu. Kita tetap harus tetap menjaga kebersihan. Lalu dalam perkembangan teknologi yang masif saat ini banyak berpengaruh bagi banyak kalangan. Contohnya mahasiswa lebih menggunakan teknologi pada saat pandemik ini. Seperti kami berkuliah online dan daring seperti sekarang, tugas-tugas melalui daring, seperti itu. Sedangkan untuk peranan di pesawat komunikasi masih tetap diperlukan. Karena dasar hal masih perlu diperhatikan menggunakan ilmu filsafat. Karena filsafat ialah cara mendasar untuk memperoleh ilmu. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum.